Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Nuzana, NPM 112111373, kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Setelah mengetahui isi pokok bahasan, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu atau pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam. Kuwatu dalil ada 3. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli ini nas yang tertulis dalam kitab. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberi penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Lalu selanjutnya ada dalil akli atau akal logika yang tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 109. Dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Dan yang selanjutnya ada dalil fitri atau fitrah atau naluri yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Ma'rifatullah atau mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah akan menumbuhkan atsimar, buah hasil pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Iman dan takwa tersebut yang pertama al-huriyah atau kemerdekaan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Selanjutnya at-tumaninah atau ketenangan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya al-barokat atau keberkahan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Lalu ada al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga dalam Quran Surat Yunus ayat 25-26. Lalu mardatillah atau keridhaan Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Lalu pokok pembahasan yang selanjutnya ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Golongan ayat yang menjelaskan tentang ma'rifatullah yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Dalam Quran Surat At-Toha ayat 1-5. Yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah atau keadaan alam adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Lalu ada metode Islam. Metode Islam ini menggunakan cara dengan al-aql atau akal dan fitrah asamsu atau pendengaran dan al-bashar atau penglihatan yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat
atau manusia dan hewan. Dalam Quran Surat Yunus ayat 100-101. Metode selain Islam, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-aqal atau akal. Alhasil, pengenalan Allah mengandalkan al-falsafah atau filsafat. Ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Dalam Quran Surat Yunus ayat 36. Materi selanjutnya, al-mawani fi marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Maradus sahwat. Maradus sahwat ini berkaitan dengan penyakit hati, nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang termasuk ke dalam maradus sahwat adalah al-fiksu atau kefasikan, lalu al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezoliman, lalu al-kizbu atau kedustaan, dan al-katsratul masyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Maradus subhat atau berkaitan dengan masalah akal dan logika, berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau waswas. Yang termasuk ke dalam maradus subhat, yang pertama jahil, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga menyimpang lalu lalai. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Lalu ada solusi untuk mengobati maradus sahwat dan maradus subhat. Yang pertama, untuk mengobati maradus sahwat, hati atau kolbun kita harus muhlisina lahudin. Dan untuk mengatasi maradus subhat, hidup di dunia harus mempunyai tujuan hidup dan menuntut Al-Quran. Tujuan hidup yang benar adalah mencapai madrotillah. Materi yang keempat, al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Pada dasarnya, keyakinan akan keberadaan Allah merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah, karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak dia diciptakan. Ada 5 dalil tentang keberadaan Allah. Yang pertama, ada dalilul fitri atau dalil fitrah, ada dalilul hissi atau dalil yang dapat dirasakan oleh indera, ada dalilul akli atau dalil akal, ada dalilul wahyu atau dalil wahyu, dan ada dalilul tariki atau dalil sejarah. Mengenal keagungan Allah. Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Mentauhidkan Allah. Sesungguhnya sebelum kita lahir ke dunia, tauhid sudah tertanam dalam diri kita. Allah telah membuat perjanjian dengan kita ketika kita masih berada dalam kandungan dan ruh belum dihembuskan ke dalam jasad. Materi yang kelima, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Kata tauhid artinya menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Rububiyatullah mencakup beberapa hal. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemberi rezeki. Yang ketiga, pemilik. Dan yang keempat, raja. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Dan untuk mulkiyah, yang pertama pemimpin, yang kedua pembuat hukum, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat yang dituju. Tauhidul ibadah atau pemurnian ibadah. Setiap sesuatu dapat ternoda atau terkotori oleh yang lain. Jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari kotoran, maka sesuatu itu dinamakan khalis. Pekerjaan membersihkan itulah yang disebut ikhlas. Mengingkari taghut.
Tauhidul ibadah dan keikhlasan yang benar itu tercermin dari sikap al-kufru bi taghut atau ingkar kepada taghut, dan sikap al-imanu billah beriman kepada Allah Ta'ala. Makna al-kufru bi taghut adalah al-ibtiadu anit taghut atau menjauhi taghut, sedangkan makna al-imanu billah adalah al-ibadatullahi wahdah atau hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, ada musyirik atau tidak menyekutukannya, dan menanamkan tauhidullah. Ahtar asyirik atau bahaya syirik. Syirik adalah lawan kata dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah dalam hal zat, sifat, perbuatan, dan ibadah. Macam-macam taghut, yang pertama ada setan, yang kedua pemerintah zalim, yang ketiga hukum jahiliyah, yang keempat dukun dan tukang sihir, dan yang kelima berhala. Yang termasuk ke dalam bahaya syirik, yang pertama kezaliman yang besar, yang kedua tidak mendapat ampunan, yang ketiga dosa yang besar, yang keempat kesesatan yang jauh, yang kelima diharamkan surga, yang keenam masuk neraka, dan yang ketujuh dihapuskan amal. Materi yang keenam, al-haya fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid, yang termasuk ke dalam kesempurnaan Allah. Yang pertama ada zat, yang kedua ada nama-nama Allah, yang ketiga ada sifat, dan yang keempat ada afal atau perbuatan. Dan yang termasuk ke dalam macam-macam tauhid, yang pertama asma dan sifat, yang kedua rububiyah, yang ketiga mulkiyah, dan yang keempat uluhiyah. Dan untuk la ilaha illallah, yang pertama ada Allah sebagai kecintaan, yang kedua ada Rob yang dimaksud, yang ketiga Raja yang ditaati, yang keempat Ilah yang diabdi. Tercapai kehidupan yang baik dalam hidup di dunia ini, seseorang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan cobaan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, janganlah engkau masih tinggal di negeri ini atau dunia. Dalam Quran Surat Al-Hikam ayat 32.